Terminal Jakarta jurusan Makassar selalu hidup sejak fajar pertama muncul. Suara klakson bus bersahut-sahutan, bercampur dengan teriakan kondektur yang memanggil penumpang. Asap knalpot menebal di udara, menyelimuti para pedagang kaki lima yang sudah menata dagangan mereka. Namun, di tengah hiruk-pikuk itu, ada satu sosok yang selalu datang paling awal, seorang kakek mungil berusia 64 tahun bernama Junet. Dengan langkah pelan namun pasti, Junet memanggul tas lusuh yang berisi mainan anak-anak. Mobil-mobilan plastik, kipas mini warna-warni, hingga boneka kecil yang matanya berkedip jika digoyang. Ia menata mainan itu dengan hati-hati, seolah setiap barang memiliki jiwa yang harus dijaga. Ia duduk di sebuah bangku panjang yang catnya sudah mengelupas, tepat di bawah spanduk kusam bertuliskan, Terminal Jakarta, Makassar. Senyum tipis selalu menghiasi wajahnya, meski hidupnya tidak pernah benar-benar ramah. Warga terminal sudah mengenalnya sebagai kakek mainan, sosok paling sabar yang selalu menjawab setiap hinaan dengan senyuman. Walau dagangnya murah, anak-anak sangat menyukainya. Mereka datang berlari sambil memanggil, "Kek Junet, ada mainan baru," dan kakek itu selalu menyambut mereka dengan candaan kecil yang membuat hari terasa ringan. Tidak ada yang tahu bahwa di balik mata keriputnya, tersimpan cerita yang bahkan ia sendiri enggan mengingatnya. Pagi itu, langit sedikit mendung, membuat terminal terasa lebih muram dari biasanya. Junet menarik nafas panjang, merasakan udara lembab menyentuh kulit tuanya. Dagangannya hari ini tak banyak, hanya beberapa mainan tersisa karena semalam ia harus mengganti barang yang rusak. Tapi ia tetap berusaha tersenyum, mencoba mengusir kecemasan kecil yang menempel sejak 2 hari lalu, hari ketika ia pertama kali dipalak. Ketika anak-anak membeli mainan, Junet tersenyum lembut. Namun di balik senyum itu, ada bayang-bayang ketakutan yang tidak ia tunjukkan. Ia masih ingat dengan jelas bagaimana seorang preman mendorongnya dan merampas uang hasil dagangannya. Ia memilih diam waktu itu, lebih takut memperlihatkan dirinya yang sebenarnya daripada kehilangan uang. Ia menahan dendam, menahan amarah, dan menahan sesuatu yang lebih berbahaya, masa lalunya. Terminal tetap ramai, tapi kakek itu seperti hidup di dunia sendiri. Sesekali ia memandang orang-orang lewat, mencoba mengalihkan pikirannya dari peristiwa itu. Ia berharap hari ini tenang, tidak ada kekacauan, tidak ada preman, tidak ada penghinaan. Ia hanya ingin berdagang, tidak lebih, tidak kurang, namun takdir sering tidak memihak pada orang-orang yang hanya ingin hidup sederhana. Di sela kesibukan, terlihat beberapa pedagang melirik Junet dengan tatapan iba dan takut. Mereka tahu Sukar Gondrong dan kelompoknya sering berkeliaran mencari mangsa. Mereka tahu kakek itu sudah 2 kali dipermalukan, tapi tak satu pun dari mereka yang berani membantu. Terminal ini bukan tempat yang adil, yang lemah harus menunduk, atau mati. Junet menutup matanya sebentar, menarik nafas dalam-dalam. Di balik wajah rentanya ada sesuatu yang perlahan bangun, sesuatu yang selama puluhan tahun ia kubur rapat-rapat. Ia mencoba mengusir perasaan itu, mencoba tetap menjadi kakek biasa. Tapi detak jantungnya mengeras. Entah mengapa, pagi ini terminal terasa lebih gelap, lebih berbahaya, seolah memberi tanda bahwa sesuatu akan pecah. Sore baru saja menjelang ketika suasana terminal berubah drastis. Obrolan para pedagang mereda, tawa anak-anak menghilang, dan langkah para penumpang tiba-tiba menjadi lebih cepat. Semua orang tahu bahwa perubahan ini hanya berarti satu hal, kelompok preman Sukar Gondrong sedang memasuki area terminal. Suara sepatu bot menghentak di lantai semen, keras dan ritmis, seperti dentum genderang perang. Di depan barisan itu berjalan seorang pria bertubuh besar, tinggi hampir 2 meter, dengan rambut panjang kusut yang menjuntai sampai punggung, Sukar Gondrong. Tubuhnya penuh tato hitam yang tampak seperti ukiran hutan gelap. Bekas luka panjang melintang di pipi kirinya, memberi kesan bahwa ia adalah seseorang yang hidup di antara kekerasan dan tidak pernah kalah. Setiap gerakannya memancarkan aura ancaman yang membuat orang lain menundukkan kepala bahkan sebelum ia bicara. Di belakang Sukar berjejer 6 anak buahnya, semua bertato, berkepala plontos, dan mengenakan jaket kulit usang. Mereka bukan hanya preman biasa, mereka adalah pemburu rezeki haram yang menguasai terminal dengan ketakutan. Setiap hari mereka memalak para pedagang kecil, dari tukang kopi sampai penjual camilan, dan tak satu pun berani menolak. Mereka tahu konsekuensinya lebih mengerikan dari sekadar kehilangan uang. Sukar melirik ke kanan dan kiri, memperhatikan semua pedagang dengan mata tajamnya.
Ketika ia berjalan melewati lapak-lapak kecil, para pedagang buru-buru menyodorkan uang, keamanan, tanpa menunggu diminta. Tangannya yang besar menerima setiap lembar rupiah dengan senyum sinis, senyum yang membuat kulit merinding. Bagi Sukar, terminal ini bukan sekadar tempat, ini adalah wilayah kekuasaannya, kerajaan kecil yang ia bangun dari rasa takut orang-orang tak berdaya. Ketika kelompok itu mendekat, Junet merasakan jantungnya berdegup lebih cepat. Tangan tuanya gemetar halus. Ia berusaha merapikan mainannya, seolah kesibukan kecil itu dapat menyamarkan kecemasan yang menggerogoti dadanya. Namun, ia tahu percuma. 2 kali Sukar mengambil uang dagangannya. 2 kali ia dihina seperti hewan jalanan. Dan hari ini, tatapan tajam para preman itu mengarah tepat padanya. Salah satu anak buah Sukar, seorang pria berleher tebal bernama Ranto, berhenti tepat di depan lapak Junet. Ia tersenyum miring, memperlihatkan gigi kuning kecoklatan akibat rokok yang tak pernah putus. "Kakek mainan," ucapnya dengan suara serak, "bos lagi butuh duit." "Jangan bilang nggak punya." Kalimat itu bukan permintaan, itu perintah. Perintah yang tak bisa ditolak. Junet mengangkat wajahnya perlahan. Senyum kecil tetap tersungging, namun matanya tampak kosong. Ia ingin mengatakan bahwa dagangannya sepi hari ini, bahwa ia benar-benar hampir tidak punya apa-apa. Namun kata-kata itu tertahan di tenggorokannya ketika Sukar melangkah mendekat, bayangannya menutupi lapak kecil itu seperti penutup langit. Sukar menatap Junet dari atas ke bawah, lalu mengusap rambut gondrongnya sambil tertawa pelan, tawa yang bagi warga terminal sudah menjadi tanda buruk. "Kita ketemu lagi, Kek," bisiknya. "2 kali aku permalukan kau, jangan sampai hari ini jadi yang ketiga." Tatapan Sukar adalah ancaman yang jelas, ancaman yang tak bisa dihindari. Terminal terdiam, angin serasa berhenti berhembus, dan Junet tahu, waktu untuk menjadi kakek baik-baik sudah hampir habis. Hujan gerimis mulai turun ketika Sukar gondrong berdiri tepat di depan lapak kecil Junet. Air yang menetes dari rambut gondrongnya jatuh ke tanah, tampak seperti darah yang menetes perlahan. Warga terminal menatap dari kejauhan, namun tak satu pun berani mendekat. Mereka tahu apa yang akan terjadi, dan mereka tahu bahwa ikut campur hanya akan membawa celaka. Terminal seketika menjadi sunyi, sunyi yang penuh ketegangan. Sukar mengulurkan tangannya, telapak besar dan kasar itu seperti cakar binatang buas yang siap merampas apapun yang ia inginkan. "Mana uangnya?" Suaranya rendah tapi mengguncang. Ranto dan 2 preman lainnya berdiri di sampingnya, memelototi Junet seperti sedang menilai mangsa yang paling lemah. Di hadapan kekuatan itu, Junet hanya duduk diam, wajahnya menunduk, tangan tuanya meremas ujung celananya. Dengan ragu Junet menyerahkan uang hasil dagangannya. Hari itu, selembar kecil rupiah yang sebenarnya bahkan tidak cukup untuk makan malam. Tangannya bergetar ketika ia meletakkan uang itu di telapak Sukar. "Ini, semua yang saya punya, nak," suaranya pelan, hampir tak terdengar. Bukannya menerima, Sukar justru menatap uang itu dengan tatapan muak, seolah kakek itu berani mempermalukan dirinya dengan memberi jumlah yang begitu kecil. Tanpa peringatan,
akan sulit didapat ketika ketakutan mengintai dari setiap sudut terminal. Belum 1 jam ia berdagang, suara sepatu bot kembali terdengar, berirama dan menekan, seperti langkah pasukan yang datang untuk menjemput korban. Para pedagang langsung menyingkir, pura-pura mengatur barang, pura-pura tidak melihat, padahal mata mereka diam-diam mencari satu sosok Junet. Mereka tahu siapa yang akan jadi sasaran hari ini. Dan mereka tahu mereka tak bisa berbuat apa-apa. Sukar Gondrong muncul dengan senyum kejam yang tak ingin dilihat siapapun. Rambut gondrongnya berkibar tertiup angin, membuatnya tampak seperti bayangan buruk yang baru bangkit dari neraka. "Kakek," katanya panjang, suaranya menggema di tengah kerumunan. "Kemarin uangnya sedikit, hari ini jangan bikin aku marah." Ada tawa kecil, tawa yang membuat bulu kuduk berdiri. Junet berdiri pelan, tubuh tuanya bergetar. "Saya belum banyak jual hari ini, nak," suaranya lirih. Namun Ranto tiba-tiba mendorongnya keras hingga ia tersungkur di lantai terminal. Mainan-mainannya kembali berserakan. Suara plastik pecah kembali terdengar, seperti luka lama yang robek. Anak-anak yang melihat kejadian itu bersembunyi di balik orang tua mereka, beberapa mulai menangis tanpa suara. "Lihat tuh," teriak salah satu preman sambil menunjuk Junet. "Kakek lemah begini berani dagang tanpa izin." "Haha." Sukar mendekat, menendang salah satu mainan yang jatuh. Mobil-mobilan kecil itu terpental jauh, jatuh tepat di kaki seorang penumpang yang langsung menyingkir ketakutan. "Kau bikin aku malu kemarin dengan uang receh itu," katanya dingin. "Hari ini bayar lagi. Dan jangan alasan." Warga mulai berkumpul, tapi tidak ada yang berani bersuara. Ada ibu-ibu yang menutup mulutnya sambil menangis. Ada bapak-bapak yang mengepalkan tangan namun tetap menahan diri. Semua merasakan ketidakadilan, namun mereka tahu menentang Sukar hanya berakhir pada tragedi. Terminal ini telah lama dikuasai oleh rasa takut, dan hari ini ketakutan itu kembali menang. Junet mengangkat wajahnya perlahan. Ada darah menetes di pelipisnya akibat jatuh. Ia mencoba menghirup napas dalam-dalam, mencoba menahan amarah yang mulai naik ke matanya, namun hinaan yang terus mengalir membuat dadanya membara. "Cepat!" bentak Sukar sambil meraih kerahnya. "Atau kau mau kucemplungkan ke gat belakang?" Dan pada saat itulah, di tengah kerumunan yang menahan tangis, di tengah tawa para preman, di tengah penghinaan yang kembali menusuk harga dirinya, mata Junet berubah. Bukan lagi mata seorang kakek penjual mainan. Ada sesuatu yang menyala di sana, sesuatu yang gelap, sesuatu yang telah lama terkubur. Warga yang paling dekat melihat perubahan itu, dan mereka spontan merinding. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi satu hal jelas, jika Sukar berani melakukannya ketiga kali, terminal ini akan melihat sisi Junet yang tidak pernah mereka bayangkan. Langit sore terminal Jakarta berubah kelabu ketika Junet melangkah pergi dengan langkah terlatih. Tidak ada lagi senyum ramah yang biasa ia tunjukkan kepada anak-anak. Tidak ada lagi sapaan lembut untuk sesama pedagang. Yang ada hanyalah wajah pucat penuh luka, dan tangan yang sejak tadi tidak berhenti gemetar. Setiap langkah terasa berat, seolah seluruh beban hidupnya menumpuk di bahunya yang renta. Tas lusuh di punggungnya terasa kosong, bukan hanya karena mainannya hancur, tetapi karena hatinya juga ikut remuk. Ia melewati gang kecil menuju rumah petak tempat ia tinggal, dan setiap bayang-bayang yang bergerak membuatnya menoleh waspada. Ia tidak lagi berjalan seperti seorang kakek penjual mainan. Hari itu, ia berjalan seperti seseorang yang sedang berusaha mengurung monster dalam dirinya. Sesampainya di rumah, Junet duduk di lantai bambu yang retak-retak. Ia membuka tangannya perlahan. Telapak itu memar, penuh goresan. Namun bukan rasa sakit fisik yang menghantuinya, melainkan rasa malu yang dalam. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun hidup tenang, ia merasa harga dirinya diinjak begitu rendah. 2 kali, di depan orang banyak, tanpa ada satupun yang berani menolong. Ia memandang cermin kecil di dinding. Wajah tuanya tampak asing, matanya kemerahan, dan bibirnya tertutup rapat seperti menahan ledakan. "Kenapa aku membiarkan ini terjadi?" gumamnya pelan, hampir seperti bisikan. Ia menunduk, namun ketika mengangkat wajahnya kembali, kilatan itu muncul, kilatan gelap yang sudah bertahun-tahun hilang sejak ia meninggalkan Nusa Kambangan. Kilatan itu adalah pengingat masa lalu. Masa ketika ia bukan Junet si kakek penjual mainan, melainkan Junet hitam, narapidana paling ganas di sel isolasi, sosok yang bahkan para penjaga penjara pun segan menyebut namanya. Ia mengubur semua itu, berjanji tak akan pernah kembali menyentuh kekerasan.
Ia mengganti hidupnya dengan menjual mainan anak-anak, mainan yang membuatnya merasa masih punya sisi baik. Namun hari ini, wajah Sukar yang menendang mainannya, suara tawa preman yang menghina umurnya, dan tatapan kasihan warga, semuanya memecahkan janji itu sedikit demi sedikit. 2 kali, cukup. Suara Junet berubah pelan namun berat, seperti suara yang keluar bukan dari tubuh Renta, tapi dari jiwa yang pernah gelap dan belum sepenuhnya mati. Ia menatap kedua tangannya, tangan yang dulu pernah menjadi ketakutan bagi musuh-musuhnya. Tangan yang kini bergetar bukan karena lemah, melainkan karena menahan sesuatu yang lebih berbahaya, amarah yang tidak ia izinkan keluar selama puluhan tahun. Di luar, angin malam berhembus, membawa suara terminal yang masih sibuk. Namun bagi Junet, suara itu kini memudar. Yang tersisa hanyalah satu pikiran yang terus berulang, satu kata yang menggerogoti nuraninya seperti belati berkarat. Cukup, dan ketika seseorang seperti Junet berkata, cukup, sesuatu yang menakutkan sedang menunggu untuk bangkit. Hari ketiga tiba tanpa belas kasihan. Mentari belum tinggi ketika Junet tiba di terminal, namun hatinya sudah lebih berat dari tas lusuh yang ia bawa. Ia berharap Sukar dan anak buahnya tidak muncul hari ini. Ia berharap masih ada sedikit belas kasihan di dunia yang keras ini. Tapi harapan itu lenyap ketika suara tawa kasar dari kejauhan menggema, suara yang membuat para pedagang langsung menunduk ketakutan. Sukar Gondrong berjalan dengan sombong di tengah terminal, diikuti gerombolan preman yang tertawa seolah tempat itu adalah panggung perayaan mereka. Sukar tak butuh alasan untuk memulai kekacauan, cukup melihat Junet duduk dengan lapak kecilnya saja sudah membuat ia merasa lebih kuat, lebih berkuasa. Hari itu ia datang bukan untuk memalak, tapi untuk menginjak habis harga diri seseorang. Dengan langkah besar, Sukar berhenti tepat di depan Junet. "Kau lagi, Kek," katanya sinis. "Masih saja dagang, padahal sudah aku bilang, kau ini tidak berguna." Kata itu meluncur dari mulutnya seperti racun. Warga di sekitar meringis mendengarnya, namun tak ada yang berani menyela. Bagi mereka, Sukar adalah raja tanpa mahkota, yang tak bisa disentuh oleh hukum ataupun belas kasih. Ranto menendang salah satu boneka kecil di lapak Junet, membuatnya melayang ke udara sebelum jatuh dengan kepala pecah. "Gini doang dagangannya, pantes miskin," teriaknya sambil tertawa. Preman lainnya menendang mobil-mobilan yang tersusun rapi hingga semuanya beterbangan dan pecah di lantai. Junet berusaha meraih satu persatu mainannya yang bertebaran, namun Sukar menginjak tangannya dengan sepatu bot berat. Kakek itu meringis, tapi tidak bersuara. Tubuhnya gemetar, bukan hanya karena sakit, tapi karena amarah yang terus ia tekan semakin menumpuk, semakin penuh, semakin tak terbendung. Ia menatap lantai, mencoba menahan seluruh emosinya agar tidak meledak. Namun kata-kata Sukar berikutnya menusuk lebih dalam daripada sepatu bot manapun. "Kau ini sampah, Kek," kata Sukar sambil jongkok, menatap mata Junet dari jarak setipis nafas. "Kalau mati pun, terminal ini akan lebih bersih tanpa kau." Tawa kejam terdengar dari belakangnya. Anak-anak yang melihat dari jauh mulai menangis, sementara pedagang dewasa hanya bisa menggertakkan gigi menahan marah. Adegan itu seperti menyaksikan hewan liar mencabik mangsanya, tanpa ada yang berani menghentikan. Junet merasakan jantungnya berdetak keras, terlalu keras untuk seorang pria tua. Matanya berkaca-kaca, tapi bukan karena takut, melainkan karena sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Ia sudah 2 kali dihina, 2 kali dipermalukan, dan hari ini, sesuatu di dalam dirinya pecah. Ia merasakan hawa lama yang dingin merambat naik dari dasar jiwanya, hawa yang sudah puluhan tahun ia kubur dalam-dalam. Tangan Junet yang terinjak bergetar, namun kali ini bukan karena lemah. Matanya, perlahan terangkat, menatap Sukar dengan tatapan yang membuat pria itu terdiam sesaat, tatapan tajam, dingin, dan sepenuhnya berbeda. Tatapan seorang pemangsa. Tatapan seseorang yang pernah membuat para penjahat paling ganas di Nusa Kambangan gemetar. Warga yang memperhatikan dari kejauhan merinding. Mereka tidak tahu apa yang terjadi, tapi mereka merasakan perubahan itu. Hari ketiga ini, Sukar tidak hanya merendahkan harga diri Junet. Ia membangunkan sesuatu yang seharusnya tidak pernah dibangunkan. Junet menatap mainan-mainannya yang berserakan, seolah seluruh harga dirinya ikut diinjak hari itu. Tangannya yang keriput mengepal, urat-uratnya menegang seperti tali yang hampir putus. Orang-orang sekitar mendadak terdiam, mereka tak pernah melihat Junet berdiri setegap itu selama bertahun-tahun. Sukar Gondrong tertawa,
tidak menyadari bahwa tawa itu menjadi pemicu terakhir. "Bangun tuh, kakek renta," katanya sambil mendorong dada Junet pelan. Namun dorongan itu seperti menyalakan api yang sudah lama bersembunyi di balik kelembutan wajah sang kakek. Junet mengangkat wajah, pandangannya tajam, terlalu tajam untuk seorang lelaki tua. Sorot mata itu seperti milik seseorang yang pernah menghabiskan masa mudanya dalam dunia yang jauh lebih gelap daripada terminal manapun. Satu langkah Junet ke depan membuat deretan pedagang di kiri kanan secara refleks mundur. "Jangan sentuh barangku lagi," ujar Junet, suaranya rendah, tetapi gelap, seperti keluar dari kedalaman yang tak ingin disentuh siapapun. Sukar berhenti tertawa. "Apa lo bilang?" Nada suaranya berubah samar-samar. Ada sesuatu dari Junet yang membuatnya tidak nyaman, bukan fisiknya, tapi auranya. Seolah di depan matanya berdiri seseorang yang pernah memegang kekuasaan, pernah dihormati, atau mungkin pernah ditakuti. Junet perlahan memungut sebuah mainan kayu yang patah. Ia menatapnya lama, lalu mendongak dengan tatapan kosong namun berbahaya. "Kau sudah keterlaluan," bisiknya. "Dan aku, sudah terlalu lama diam." Beberapa pedagang saling pandang. Mereka merasa seperti sedang menyaksikan kebangkitan sesuatu yang seharusnya tetap terkubur. Angin sore yang lewat membuat lapak-lapak berderak pelan, menambah kesan mencekam. Sukar menggertakkan giginya, mencoba menutupi ketakutan yang mulai merayap di dadanya. Namun semua orang tahu satu hal, hari itu, bukan mainan Junet yang pecah, melainkan batas kesabarannya. Dan titik balik itu, adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Tamparan Sukar mendarat dengan keras, suara, plak, menggema di antara lapak-lapak terminal. Namun detik berikutnya, dunia seakan berhenti. Tangan Junet, yang kurus, penuh keriput, menangkap pergelangan Sukar di udara. Cengkeramannya kuat, terlalu kuat, bahkan pemuda sebesar Sukar pun tak bisa menarik tangannya kembali. "Lepasin, kek," bentak Sukar, tapi nadanya mulai retak. Dalam satu gerakan cepat dan presisi, Junet memelintir tangan Sukar ke belakang. Sendi di siku preman itu mengeluarkan bunyi, krek, halus yang membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Sukar berteriak panjang, suara yang tak pernah mereka dengar keluar dari mulutnya, jeritan ketakutan, bukan kemarahan. Preman-preman lain refleks berdiri, kursi terbalik, gelas kopi jatuh ke tanah. Mereka terpaku, tidak percaya. "Itu, kekuatan apa?" gumam salah satu dari mereka. Junet masih memegang Sukar, tetapi matanya yang redup kini seperti dua bara kecil, fokus tanpa kedip. Junet mendorong Sukar ke tanah dengan sangat mudah, seolah menjatuhkan seorang bocah. Tubuh besar Sukar menghantam aspal, membuat debu berhamburan. Para pedagang yang selama ini hidup dalam ketakutan menatap dengan campuran ngeri dan harapan, seseorang akhirnya melawan. Sukar terengah-engah, mencoba bangkit, namun Junet meletakkan kakinya di dada pemuda itu. Menahannya tanpa usaha terlihat. "Kau pikir aku ini siapa?" tanya Junet dengan suara serak, dingin, dan penuh ancaman yang tidak pernah mereka dengar sebelumnya. Para preman lain akhirnya bereaksi. Dua orang maju, tapi langkah mereka ragu. Mereka melihat postur Junet yang tiba-tiba tampak lebih besar dari tubuhnya sendiri, lebih tegak, dan lebih berbahaya. Tidak ada tanda-tanda seorang kakek renta di sana. Yang berdiri di hadapan mereka adalah sesuatu yang berbeda, seseorang yang pernah hidup dalam dunia kekerasan dan terbentuk oleh luka yang tak pernah terucapkan. "Kita bantu Bang Sukar," seru salah satu preman, meski suaranya bergetar. Dan saat mereka mulai bergerak, Junet memutar kepalanya perlahan ke arah mereka. Gerakan itu, pelan, mematikan, dan begitu penuh peringatan, membuat dua preman itu menghentikan langkahnya. Di tengah hiruk-pikuk terminal, satu kenyataan mulai terbentuk. Pertarungan ini baru saja dimulai, dan Junet bukanlah orang yang ingin mereka lawan. Teriakan Sukar yang memecah udara membuat seluruh terminal mendadak membeku. Dalam hitungan detik, warga berhamburan mendekat, membentuk lingkaran ketakutan. Lapak-lapak dibiarkan terbuka, kantong plastik berjatuhan, dan suara mesin angkot meredup. Semua mata terarah pada satu titik, kakek penjual mainan yang selama ini dianggap lemah, kini berdiri seperti makhluk lain sama sekali. Beberapa ibu langsung menutup mulut mereka, menahan isak. "Ya Allah, itu Junet, kan? Beneran itu Junet," bisik seorang pedagang sembako yang selama ini selalu membelinya teh hangat. Dia tidak percaya melihat sosok yang biasanya lembut kini memijak dada Sukar tanpa ragu. Seorang ibu muda memeluk anaknya,
menengokkan wajah si kecil agar tak melihat. Namun suara benturan keras, entah pukulan atau tubuh yang menghantam kursi, tetap terdengar jelas. "Cukup, Kek, cukup," seru beberapa warga, namun suara mereka tenggelam oleh hiruk-pikuk ketakutan. Junet tidak menjawab siapapun. Raut wajahnya telah berubah menjadi datar, dingin, dan kosong, seperti topeng yang tidak mengenal belas kasihan. Setiap gerakan yang ia lakukan begitu terukur, penuh pengalaman, dan membuat warga semakin pucat. Mereka tak pernah melihat kakek itu seperti ini. Tidak pernah membayangkan seorang penjual mainan mampu menggetarkan seluruh terminal. Seorang bapak tua, tetangga lapak Junet, mulai menangis tanpa suara. "Dia udah lama nahan, tapi bukan begini caranya," katanya dengan suara bergetar. Orang-orang mengenal Junet sebagai sosok yang tabah, yang meski dipalak dan dihina tetap tersenyum kecil. Tapi sekarang, senyum itu tak tersisa sama sekali. Tiba-tiba salah satu preman mencoba menyerang Junet dari belakang, namun kakek itu menoleh cepat dan menyikutnya ke perut. Preman itu jatuh terlipat sambil mengerang, membuat beberapa ibu menjerit. Tangisan pun pecah lebih keras. Mereka takut bukan hanya pada preman, tetapi pada monster yang tiba-tiba muncul dari balik sosok Junet yang selama ini mereka sayangi. Suasana makin kacau. Ada yang berlari menjauh, ada yang hanya mampu berdiri terpaku sambil berdoa. Terminal, yang biasanya riuh oleh tawa pedagang dan klakson angkot, kini berubah seperti medan pertempuran yang dipenuhi rasa ngeri. Di tengah semua tangisan dan kepanikan itu, satu kenyataan menyayat hati mulai merayap ke benak warga. Junet bukan sekadar tersinggung, ia sedang melepaskan sesuatu yang telah lama dikuburnya, sesuatu yang seharusnya tidak pernah terbangun lagi. Begitu dua preman pertama tumbang, 5 lainnya langsung maju serentak. Mereka tidak lagi peduli gengsi atau harga diri, yang ada hanya rasa takut tercampur marah melihat pemimpin mereka tak berdaya. Terminal berubah menjadi arena liar penuh debu, teriakan, dan langkah kaki panik yang berlarian menjauh. Satu preman berlari memutar, mencoba memukul dari belakang. Junet menunduk cepat, memegang pinggang pemuda itu, lalu melemparkannya seperti karung beras. Tubuh preman itu menghantam dinding kios dengan suara brak, yang membuat warga menutup mata ngeri. Darah langsung mengalir dari pelipisnya. Dua preman lain menyerbu bersamaan. Pukulan mereka cepat, tapi Junet lebih cepat lagi. Tangannya, yang keriput namun bertenaga, menangkap lengan salah satu dari mereka, memutarnya hingga terdengar suara sendi patah. Jeritan pria itu menggema panjang, memecah udara yang sudah penuh ketakutan. Preman satunya menyerang, tapi Junet menyikut tulang rusuknya begitu keras hingga napasnya seketika hilang. Suasana semakin kacau, kursi-kursi terlempar, lapak dagangan terguling, dan beberapa warga jatuh terdorong karena saling berebut menjauh. Namun tak ada satupun yang mampu mengalihkan pandangan dari sosok kakek itu, sosok yang bergerak dengan presisi seorang algojo berpengalaman. 3 preman tersisa mencoba memukul berbarengan. Junet menahan satu pukulan, menghindari 2 lainnya, lalu memutar badannya dan menghantam dagu salah satu penyerang dengan lutut. Darah muncrat dari mulut pria itu. Satu lagi mencoba kabur, tapi Junet menangkap bajunya dan menjatuhkannya ke tanah dengan hentakan mematikan. Yang terakhir, dengan wajah pucat, maju gemetar dan langsung terkapar setelah tendangan cepat menghantam dada kirinya. Kini hanya Sukar yang tersisa, tergeletak di tanah, masih berusaha bangun dengan tangan gemetar. Namun tubuhnya tak mau mengikuti perintah. Wajahnya babak belur, napasnya tersengal, matanya berair bukan karena rasa sakit, tapi karena ketakutan yang baru ia kenal hari ini. Dengan langkah pelan, Junet mendekat. Setiap pijakan seolah membawa beban masa lalu yang gelap. Orang-orang menahan napas, tak seorang pun berani bersuara. Sukar berusaha merangkak mundur, suaranya pecah. "Kekek, ampun, ampun." Tapi sebelum ia sempat berkata lebih banyak, Junet mengangkatnya dengan satu tangan dan membantingnya keras ke tanah. Suara benturan itu membuat seluruh terminal serentak menjerit. Tubuh Sukar terkulai, tak lagi mampu bangun, bahkan untuk memohon sekalipun. Di tengah darah, debu, dan kepanikan, satu hal menjadi jelas bagi semua orang yang menyaksikan. Junet yang berdiri di tengah terminal bukan lagi kakek penjual mainan, melainkan seorang mantan penghuni kegelapan yang pernah ditakuti seluruh Nusa Kambangan, dan kini bangkit kembali. Sunyi mendadak menyelimuti terminal setelah hentakan terakhir Junet membungkam Sukar. Hanya tersisa suara isak warga yang gemetar di kejauhan.
Di antara preman-preman yang tumbang, seorang anak buah Sukar yang paling muda, wajahnya masih setengah bocah, rambutnya acak-acakan, tubuhnya gemetar keras, berusaha merangkak mundur sambil memandangi kakek itu dengan mata membesar ketakutan. Dia tak sanggup berdiri, lututnya goyah, bibirnya bergetar saat suara Paro keluar, nyaris tercekik oleh rasa ngeri yang menyesakkan dada. Itu bukan orang biasa, gumamnya. Setengah tidak sadar, setengah berharap kata-kata itu hanya halusinasi. Beberapa warga menoleh, bingung dan ketakutan. Bocah preman itu melanjutkan, suara naik turun seperti sedang mengisahkan hantu hidup. Itu, Junet Hitam, legenda dari Nusa Kambangan. Ucapannya membuat beberapa orang langsung menutup mulut, tubuh mereka melemas seperti kehilangan tenaga. Nama itu jatuh begitu berat, seperti petir yang menghantam tanah. Junet Hitam, sebuah nama yang dulu hanya beredar dalam cerita para nabi, kisah gelap yang tidak pernah dibawa ke permukaan. Kisah tentang seorang pria kecil, pendiam, tapi paling ditakuti dalam dunia yang hanya mengenal kekerasan sebagai hukum. Di penjara, ia bukan raja, ia adalah bayangan, penghakim yang bergerak tanpa suara. Gue pernah dengar, bisik, seorang pedagang yang ketakutan, suaranya hampir hilang. Di Nusa Kambangan ada satu napi yang bahkan sipir segan kalau lewat, katanya dia nggak pernah kalah berkelahi, meski lawannya 10 orang sekaligus. Warga lain menutup mulut, sok. Mereka tak pernah bisa membayangkan kakek yang selama ini menjual mainan murah, yang selalu tersenyum saat anak-anak mencoba putaran gasing, pernah tinggal di tempat tergelap Indonesia. Apalagi dengan julukan seperti itu. Preman muda itu masih melanjutkan, meski kini nyaris menangis, Bang Sukar pernah bilang, ada satu nama yang pantang disentuh, satu orang yang cuma disebut-sebut di cerita mabuk para narapidana, Junet Hitam. Orang yang katanya pensiun dan hilang setelah keluar dari Nusa Kambangan. Ia menelan ludah, menatap Junet yang kini berdiri tanpa ekspresi di tengah genangan darah dan pecahan lapak. Dan kita baru saja manasin orang itu. Kata-kata itu membuat seluruh terminal merinding serempak. Tidak ada yang berani bergerak. Tidak ada yang berani berbicara. Karena tiba-tiba mereka sadar, pria tua yang mereka kira hanya pedagang mainan, adalah sosok yang pernah ditakuti oleh orang-orang paling brutal di Nusa Kambangan. Di tengah keheningan yang mencekam, bayangan masa lalu Junet mulai terkuak seperti pintu lama yang dipaksa terbuka kembali. Warga yang mengenalnya selama ini sebagai kakek penjual mainan tak pernah melihat sisi lain dari dirinya. Namun di antara desas-desus dan bisikan ketakutan yang menyebar cepat, potongan-potongan masa kelam itu mulai membentuk sebuah kebenaran mengerikan. Dahulu, jauh sebelum uban memenuhi kepalanya, Junet adalah nama yang menggetarkan seluruh blok Nusa Kambangan. Tubuhnya lebih kekar, tatapannya lebih tajam, langkahnya lebih berat. Ia dikenal sebagai ahli bela diri jalanan, hidup keras sejak remaja, dan tumbuh dari lingkungan yang mengajarkan bahwa bertahan hidup berarti bertarung. Di penjara itu, tempat para kriminal paling berbahaya dikurung, Junet tidak hanya bertahan. Ia mendominasi. Para napi menyebutnya hantu hitam Nusa Kambangan. Bukan karena warna kulitnya, bukan pula karena pakaian hitam yang selalu ia kenakan. Nama itu muncul karena cara ia bergerak, hening, cepat, dan mematikan. Seperti bayangan yang muncul begitu saja lalu menghilang setelah korbannya jatuh. Tidak ada yang tahu persis di mana ia belajar bertarung, tetapi semua sepakat, ia tidak pernah kalah. Ada cerita bahwa 7 napi kelas berat pernah menyerangnya di lapangan penjara. Tidak butuh 5 menit bagi Junet untuk membuat semuanya terkapar, beberapa bahkan harus dibawa ke klinik tanpa bisa berjalan. Ada pula kisah bagaimana seorang sipir senior berkata, kalau Junet sudah menatap seseorang, lebih baik jangan balas tatapannya. Itu pertanda buruk. Junet, yang kini tampak rapuh dengan punggung sedikit bungkuk dan senyum hangat setiap kali memberi diskon gasing pada anak kecil, pernah menjadi legenda yang bahkan para penjaga tidak ingin hadapi. Tidak ada orang yang benar-benar tahu apa yang membuatnya berubah, apa tragedi yang menenggelamkan dirinya hingga memilih hidup sebagai pedagang mainan dan menghilang dari dunia kekerasan. Namun satu hal pasti, hidup damai selama bertahun-tahun telah membungkam sisi gelapnya. Ia menelan masa lalunya, mencoba melupakan setiap darah yang pernah menodai tangannya. Ia berpura-pura menjadi tua, lemah, tidak berbahaya. Sampai hari itu, hari ketika Sukar Gondrong dan kelompoknya memukul, menghinakan, dan menginjak harga diri yang telah lama ia lindungi. Hari ketika masa lalu yang ia kubur bangkit dengan kekuatan penuh. Kini,
Warga yang menangis dan preman yang gemetar menyadari kenyataan pahit. Yang berdiri di depan mereka bukan sekadar Junet sang pedagang mainan, melainkan hantu hitam Nusa Kambangan yang legendaris, dan ia baru saja terbangun dari tidurnya. Setelah tubuh-tubuh preman itu tergeletak tak berdaya, Junet perlahan mundur selangkah. Nafasnya tersengal, bukan karena lelah bertarung, tetapi karena sesuatu yang jauh lebih berat, penyesalan yang menghantam dadanya seperti palu. Tangan tuanya bergetar, bukan karena usia, melainkan karena ia menyadari apa yang baru saja ia lepaskan, sisi dirinya yang selama ini ia kunci rapat-rapat. Junet memandangi telapak tangannya yang berlumur darah. Mata tuanya mulai basah. Ia memejam, dan dalam sekejap wajah-wajah dari masa lalu kembali berdatangan, musuh, teman satu sel, bahkan sipir yang pernah dihormatinya. Semua kenangan itu datang seperti badai yang merobek ketenangan batinnya. Aku tidak ingin jadi ini lagi, gumamnya lirih, hampir tak terdengar. Ia menoleh ke arah lapak mainannya yang berserakan. Mobil-mobilan plastik, gasing yang retak, dan boneka kecil jatuh bergelimpangan seolah menjadi saksi bagaimana hidup sederhana yang ia bangun hancur begitu saja. Setiap benda itu mengingatkannya pada siapa ia ingin menjadi, hanya seorang kakek yang berjualan mainan, bukan legenda gelap yang ditakuti. Air mata Junet akhirnya jatuh. Tubuh renta itu bergetar ketika ia berjongkok dan memungut satu gasing yang patah. Aku cuma mau hidup tenang, cuma itu, katanya sambil mengusap gasing itu dengan lembut, seolah menenangkan hatinya sendiri. Ia tidak pernah ingin kembali ke dunia kekerasan. Ia tidak ingin lagi melihat darah, mendengar jeritan, atau merasakan adrenalin yang dulu membentuknya menjadi hantu hitam. Namun dunia tidak pernah memberi ruang bagi seseorang seperti dirinya untuk menjadi lemah. Harga diri yang diinjak 2 kali, penghinaan yang memalukan, dan hinaan terhadap martabatnya membuat sisi gelap itu bangkit, bukan karena ia mau, tapi karena ia dipaksa. Warga yang menatapnya dari jauh melihat tangis itu, dan suasana terminal berubah. Mereka tidak lagi melihat monster, tetapi seorang pria tua yang tersesat di antara dua dunia, masa lalu yang menakutkan dan masa kini yang berusaha ia bentuk dengan damai. Junet duduk bersandar pada tiang terminal, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Suara isaknya pecah pelan, membuat beberapa warga ikut menunduk haru. "Maaf, aku tidak ingin kembali seperti ini," ucapnya lirih, meski tidak jelas ditujukan kepada siapa, kepada warga, kepada dirinya sendiri, atau kepada masa lalu yang tak pernah mau benar-benar meninggalkannya. Di tengah darah, debu, dan mainan berserakan, satu kenyataan menyayat hati mengisi udara. Junet tidak bangga dengan kemenangannya. Ia justru hancur oleh kenyataan bahwa dirinya, yang dulu ia benci, telah kembali muncul tanpa bisa ia cegah. Belum 1 jam sejak pertarungan berakhir, terminal sudah berubah menjadi lautan manusia. Bisik-bisik, teriakan, dan langkah kaki bercampur menjadi satu. Berita mengenai seorang kakek penjual mainan yang menghabisi 7 preman sendirian menyebar lebih cepat dari angin. Sopir-sopir angkot menghentikan armadanya, pedagang meninggalkan lapak, bahkan penumpang turun hanya untuk melihat sosok yang katanya lebih ganas dari preman manapun. "Beneran, kakek itu, masa sih?" Katanya tadi sempat banting sukar kayak kain lap. "Aku lihat sendiri, preman-preman itu kayak kena badai." Kerumunan makin besar, orang-orang mendorong, merapat, mencoba melihat Junet yang kini duduk bersandar di tiang, napasnya berat, wajahnya penuh kesedihan. Mata warga menatapnya dengan campuran takut, kagum, dan iba yang sulit dijelaskan. Tidak ada yang berani mendekat terlalu jauh, walau ia terlihat rapuh, bayangan kekuatan mematikan yang baru saja mereka saksikan masih melekat kuat. Tak lama, suara sirene meraung dari kejauhan. Entah siapa yang menelepon, entah dari warga atau dari kelompok preman lain yang melaporkan, namun suara itu membuat kerumunan langsung riuh. 2 mobil polisi berhenti di depan terminal, dan beberapa petugas bergegas turun, wajah mereka terlihat tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. "Mana orangnya? Katanya ada perkelahian besar," tanya salah satu polisi sambil memindai kerumunan. Warga menunjuk ke tengah ring manusia. Polisi terdiam saat melihat seorang kakek tua dengan baju lusuh dan celana sobek-sobek duduk di antara tubuh-tubuh preman yang bergelimpangan. Pemandangan itu tampak tidak masuk akal, seperti adegan film laga yang dipaksa terjadi di dunia nyata. Beberapa polisi menelan ludah. "Itu, kakek yang ngelakuin semua ini. Sendirian, serius." Suara kamera ponsel mulai bermunculan dari mana-mana.
Rekaman langsung dibagikan ke media sosial. Dalam hitungan menit, komentar dan unggahan viral mulai muncul. Kakek Nusa Kambangan ngamuk di terminal. Junet si hantu hitam bangkit lagi. Sukar gondrong kalah telak oleh kakek misterius. Terminal semakin gempar. Semua ingin mendekat, ingin melihat langsung legenda hidup yang baru saja mereka dengar namanya, Junet Hitam, pria yang konon dulu ditakuti narapidana paling brutal sekalipun. Polisi melangkah pelan, berhati-hati. Bukan karena ingin menangkapnya, tapi karena mereka sendiri tidak yakin bagaimana harus menghadapi seseorang yang bisa menghabisi 7 orang tanpa terlihat kesulitan. Di tengah kegaduhan itu, Junet hanya menunduk, memandang tanah. Ia tidak mengangkat wajahnya, tidak membela diri, tidak mencoba lari. Ia hanya duduk diam, seperti seseorang yang telah lama lelah berlari dari masa lalu, dan kini pasrah ketika semuanya akhirnya menyusulnya. Kerumunan semakin padat, sorotan semakin tajam, dan satu kenyataan mengejutkan menyelimuti terminal. Kakek penjual mainan yang dulu tidak dianggap, kini menjadi pusat perhatian seluruh kota. Sirene polisi yang meraung memotong udara terminal seperti pisau, namun tidak satu pun warga yang berani berbicara. Semua mata memandang Junet, sosok tua yang kini berdiri perlahan dengan tubuh gemetar. Bukan karena takut pada polisi, tetapi karena beban emosinya yang menekan seperti batu besar di dadanya. Ia ingin menjelaskan, ingin meminta maaf, namun seluruh kata-kata terperangkap di tenggorokannya. Seorang polisi muda memberanikan diri maju. Wajahnya tegang, langkahnya pelan. Ia tidak menarik pistol atau borgol, hanya mengangkat kedua tangannya dalam isyarat damai. "Kakek, apa benar ini semua perbuatan kakek?" Suaranya bergetar, antara tidak percaya dan tidak tahu harus bersikap bagaimana. Junet menunduk, menghela napas panjang, lalu mengangguk kecil. Pengakuan itu membuat kerumunan kembali berdesis, campuran kagum dan ngeri. Di sisi lain, warga yang mengenal Junet sebagai pedagang mainan mulai berebut bicara kepada petugas. "Pak, dia cuma bela diri. Kakek Junet itu nggak pernah cari masalah. Preman-preman itu yang bikin rusuh duluan." Suara-suara itu pecah seperti hujan deras, berusaha melindungi kakek yang telah bersama mereka selama bertahun-tahun. Namun polisi tetap harus menjalankan prosedur, meski jelas mereka sendiri enggan menyentuh Junet. Junet menatap lapak mainannya yang hancur. Mobil-mobilan pecah, boneka terinjak, gasing patah. Hatinya ikut remuk. Ia mendekati lapak itu pelan, seolah setiap langkah mengiris memorinya satu persatu. Ia memungut satu boneka kecil yang kotor dan nyaris tak berbentuk. "Maaf, aku gagal melindungi kalian," bisiknya lirih, seolah mainan itu bernyawa. Warga yang melihatnya terdiam, tak sanggup menahan air mata. Saat polisi meminta Junet untuk ikut ke mobil, bukan untuk ditangkap, melainkan untuk diperiksa dan diamankan, warga langsung berdiri sebagai barikade manusia. Mereka mengangkat tangan, maju, melindungi Junet seolah melindungi anggota keluarga sendiri. "Kakek ini pahlawan, dia nyelamatin kami dari preman," teriak seorang pedagang mie instan. Polisi saling pandang, bingung. Situasi berubah rumit dalam sekejap. Tiba-tiba, seorang ibu yang sejak tadi menangis mendekat ke Junet dan memegang tangannya. "Kek, terima kasih. Kalau bukan kakek, entah apa yang terjadi sama kami. Tapi, tolong jangan sakiti diri sendiri lagi. Kami tahu kakek bukan monster." Ucapan itu jatuh dengan lembut, namun menembus hati Junet lebih dalam dari pisau manapun. Ia mengangguk pelan, air matanya kembali mengalir tanpa ia bisa cegah. Beberapa preman yang masih bisa bergerak diam-diam merayap pergi, takut ditangkap polisi dan lebih takut lagi bila harus bertemu Junet lagi. Mereka menyeret tubuh yang luka, berlari terseok menjauh dari terminal. Tidak ada yang mengejar, semua perhatian hanya tertuju pada sosok kakek tua yang kini berdiri di tengah keramaian bagai simbol kekuatan sekaligus luka. Dan ketika polisi akhirnya meminta warga memberi jalan, suara kerumunan merendah. Mereka tidak lagi bersorak atau menangis keras. Mereka hanya menatap Junet dengan hormat. Penuh harapan agar kakek itu tidak hilang ditelan hukum, dan penuh rasa takut bahwa dunia yang telah memaksa Junet kembali menggunakan kekerasan bisa merebutnya dari mereka. Terminal yang biasanya bising kini terasa sunyi, karena semuanya sadar. Setelah hari ini, terminal tidak akan pernah sama lagi, dan tidak ada seorang pun yang akan melupakan nama Junet, sang hantu hitam Nusa Kambangan yang hanya ingin hidup damai. Pesan moral: 1. Masa lalu kelam bukan berarti masa depan tertutup. Junet pernah menjadi sosok menakutkan,
namun ia memilih hidup sederhana sebagai kakek penjual mainan. Setiap orang berhak berubah dan menemukan kedamaian baru. 2. Kesabaran punya batas, tapi kekerasan bukan solusi. Harga dirinya diinjak berkali-kali, membuatnya terpaksa bertindak. Namun yang benar-benar ia inginkan hanyalah dihormati sebagai manusia biasa, bukan karena kekuatannya. 3. Hormatilah